Saat semua orang melihat koreksi, trader profesional sudah melihat awal bullish. Lihat chart ini. Mayoritas trader akan mengatakan satu hal yang sama. Ini hanya koreksi. Secara visual, pendapat itu memang masuk akal. Harga baru saja mengalami penurunan yang sangat kuat, kemudian bergerak naik membentuk serangkaian candle yang terlihat seperti retracement dalam sebuah downtrend. Tetapi ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting. Apakah seller benar-benar masih mendominasi pasar? Kebanyakan trader menjawab pertanyaan itu dengan melihat bentuk chart. Trader profesional menjawabnya dengan mengukur kekuatan. Inilah perbedaan yang sering tidak disadari. Banyak trader baru menyimpulkan bahwa dominasi seller masih berlanjut setelah harga menciptakan lower low. Masalahnya, jika kita hanya menjadikan lower low sebagai patokan, kita selalu terlambat membaca perubahan pasar. Karena saat lower low terbentuk, penurunan itu sudah terjadi. Kalau sebelumnya kita sedang profit, keuntungan tersebut bisa berkurang, bahkan berubah menjadi rugi, karena terlambat menyadari bahwa tekanan seller kembali mengambil alih. Trader profesional tidak menunggu konfirmasi yang terlambat. Mereka memiliki patokan lain yang dapat diukur. Mereka mengukur seberapa besar retracement yang mampu dipertahankan buyer, seberapa besar impuls buyer dibanding impuls seller sebelumnya. Apakah seller masih mampu mendorong harga sedalam sebelumnya? Apakah tekanan seller mulai melemah, dan apakah buyer mulai mengambil alih keseimbangan pasar? Semua itu bukan berdasarkan feeling, melainkan berdasarkan metode kuantitatif. Karena pasar tidak berubah arah secara tiba-tiba. Perubahan selalu diawali oleh perubahan keseimbangan kekuatan antara seller dan buyer. Akibatnya, ketika mayoritas trader masih menganggap pergerakan ini hanyalah sebuah koreksi, trader profesional mulai melihat bahwa buyer sedang membangun impuls bullish yang baru. Dan yang menarik adalah, pergerakan yang sebelumnya dianggap hanya sebuah koreksi, pada akhirnya benar-benar berkembang menjadi sebuah pergerakan bullish yang impulsif. Saat itulah mayoritas trader baru menyadari, ternyata tren bullish sudah dimulai. Padahal trader profesional seringkali sudah berada di dalam posisi sejak beberapa candle sebelumnya. Bukan karena mereka bisa meramal masa depan, tetapi karena mereka memiliki metode kuantitatif untuk mengukur kapan dominasi seller mulai berakhir dan kapan dominasi buyer mulai mengambil alih. Itulah yang membedakan trader. Yang satu hanya membaca pola visual, yang satu lagi mengukur kekuatan buyer dan seller. Dan di pasar, keunggulan bukan dimiliki oleh trader yang paling cepat bereaksi setelah tren terlihat. Keunggulan dimiliki oleh trader yang mampu mengenali perubahan dominasi buyer dan seller sebelum perubahan itu disadari oleh mayoritas. Kalau Anda ingin belajar cara berpikir seperti ini, jangan lupa subscribe YouTube channel Bias Positive Digital Rise. Di channel ini, saya tidak hanya membagikan analisis chart, tetapi juga pengalaman, pengetahuan, dan cara berpikir yang saya pelajari selama bertahun-tahun di dunia trading. Semua saya bagikan secara gratis. Tetap ikuti setiap episodenya, karena pada akhirnya, setiap informasi mungkin terlihat berdiri sendiri. Namun ketika Anda mampu menyatukan seluruh informasi, pengalaman dan pengetahuan yang saya bagikan, Anda akan memiliki cara pandang yang berbeda terhadap pasar. Anda tidak lagi hanya melihat candle bergerak, tetapi mulai memahami bagaimana buyer dan seller membentuk setiap pergerakan harga. Sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di Bias Positive Digital Rise.